Assalamualaikum, hai teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa bahayanya mengkonsumsi obat tanpa resep dokter? Nah, di sini kami akan membahas mengenai bahaya penggunaan obat tanpa resep dokter, terutama pada anak-anak. Kasus ini kami angkat dari drama Jepang Unsung Cinderella, Midori, The Hospital Pharmacist episode 8. Yuk disimak! Kasus dalam drama ini diperlihatkan seorang ayah yang bernama Masuda Kohei yang menderita penyakit rinitis alergi sedang menebus obatnya di rumah sakit sambil membawa putranya karena istrinya sedang hamil tua. Namun, ia datang kembali membeli obat dalam waktu yang dekat sehingga apoteker curiga karena menurut takaran dosis obat yang diresepkan seharusnya belum habis secepat itu. Kecurigaan itu semakin kuat karena pada saat menebus obat sebelumnya, apoteker memperhatikan kondisi anak dari Masuda Kohei yang juga mengalami ciri-ciri rinitis alergi. Sehingga apoteker curiga cepatnya obat yang habis dikarenakan ia juga memberikan obat tersebut kepada anaknya karena memiliki gejala yang serupa. Maka dari itu, apoteker menemui istri dari Masuda Kohei yang sedang menunggu kelahiran anak kedua di rumah sakit tersebut untuk memperkuat dugaannya. Pada saat Masuda Kohei membeli obat lagi, apoteker memperingati bahwa penggunaan obat untuk orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda karena dikhawatirkan memberikan efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu, apoteker menyarankan Masuda Kohei untuk memeriksakan anaknya pada dokter anak agar mendapatkan perawatan yang sesuai. Dari kasus di atas, perlu kita ketahui, apa sih rinitis alergi itu? Rinitis alergi adalah gangguan heterogen yang ditandai dengan satu atau lebih gejala pada hidung seperti bersin, gatal, hidung berair, dan hidung tersumbat. Gejala timbul sebagai akibat inflamasi yang disebabkan oleh respon imun yang diperantarai oleh imunoglobulin E terhadap alergen spesifik seperti tepung sari, jamur, bulu binatang, dan tungau debu. Gejala rinitis alergi dapat juga dicetuskan oleh berbagai faktor seperti pajanan terhadap udara dingin, debu, uap, bau cat, polusi udara, bau masakan, bubuk deterjen, serta bau minuman beralkohol. Terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien adalah celestamin dalam bentuk tablet. Celestamin merupakan obat yang mengandung zat aktif betametason dan dexchlorpheniramine maleat yang fungsinya untuk membantu meredakan gejala-gejala alergi seperti kulit bengkak, merah-merah gatal, bentol hingga bersin-bersin. Obat ini terdapat dalam dua bentuk, yakni celestamin tablet dan celestamin sirup. Celestamin juga merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Obat celestamin diindikasikan untuk mengatasi gejala alergi. Celestamin bekerja dengan cara menekan reaksi sistem kekebalan tubuh dan menghambat kerja histamin yang berperan dalam mekanisme alergi dan peradangan. Dosis celestamin dalam bentuk sediaan tablet untuk orang dewasa diberikan 1-2 tablet diminum 3-4 kali sehari. Maksimal 8 tablet per hari. Berdasarkan dosis tersebut, dosis penggunaan celestamin juga harus dikonsultasikan dengan dokter dan apoteker terlebih dahulu sebelum digunakan, karena dosis penggunaannya berbeda-beda setiap individu, tergantung berat tidaknya penyakit yang diderita seseorang. Efek samping yang diakibatkan oleh penggunaan celestamin pada anak-anak diantaranya yaitu penurunan sistem imun dan penghambatan pertumbuhan tulang pada anak. Hal ini dikarenakan celestamin merupakan obat antihistamin yang mengandung steroid. Pengobatan dengan steroid menyebabkan gangguan pertumbuhan baik tulang maupun fisik. Gangguan pertumbuhan fisik yang terjadi pada anak dengan sindrom nefrotik disebabkan karena penekanan sekresi hormon pertumbuhan dan faktor pembantu pertumbuhan lainnya, di mana steroid adalah agen yang menekan sistem kekebalan tubuh. Aktivitas supresi sebagian besar terbatas pada imunitas yang diperantarai sel dan efek penghambatan marginal pada imunitas humoral.
Pengobatan jangka panjang dengan steroid dosis tinggi memiliki efek mendalam pada metabolisme tulang dan pertumbuhan linear. Metabolisme tulang merupakan keseimbangan antara resorpsi tulang oleh osteoklas dan pembentukan tulang baru oleh osteoblas. Secara sistemik, pengobatan steroid mengurangi kadar estrogen yang bersirkulasi dan sedikit meningkatkan kadar hormon paratiroid. Pada tingkat lokal, steroid menurunkan produksi insulin-like growth factor 1 atau IGF-1, menginduksi resistensi IGF-1 dan meningkatkan produksi ligan faktor B nuklir oleh osteoblas. Perubahan ini menghambat pembentukan tulang baru dan merangsang resorpsi tulang dengan hilangnya jaringan tulang dari waktu ke waktu. Secara klinis, hal ini menyebabkan penurunan kepadatan mineral tulang, osteoporosis, dan peningkatan risiko patah tulang. Efek lokal steroid pada lempeng pertumbuhan termasuk pengurangan produksi IGF-1, menginduksi resistensi IGF-1 dan mengurangi produksi peptida natriuretik tipe C yang menghasilkan pengurangan poliferase kondrosit, sintesis matriks, dan hipertrofi. Pengurangan fungsi kondrosit ini menyebabkan penurunan pertumbuhan linear yang menyebabkan anak tidak bertambah tinggi tetapi hanya mengalami pertambahan berat badan. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Sekian dari kami, terima kasih.